Musyorkab Garut tahun 2022. Memang Musyorkab Kabupaten Garut ini ya adalah merupakan kewajiban bagi pengurus yang habis masa jabatan, kewajiban harus dilaksanakan. Dan tentunya di dalam pelaksanaan Musyorkab ini harus sesuai dengan aturan organisasi, di mana aturan organisasi itu ada anggaran dasar dan anggaran rumah tangga. Siapa sih yang menjadi hak suara? Hak suara itu adalah cabur. Kalau dulu itu ada KONI kecamatan, sekarang udah nggak ada. Jadi tidak ada hak suara untuk koordinator olahraga kecamatan, itu nggak ada, tapi ada di tugasnya adalah membantu camat apabila ada kegiatan-kegiatan olahraga. Nah, berkaitan dengan penyelenggaraan Musyorkab. Penyelenggaraan Musyorkab ini didasarkan pada ADART, di mana dari awal perencanaan pelaksanaannya itu ketua umum membentuk 3 komponen yang ada di KONI. Yang pertama yang dibentuk itu adalah SC. SC ini tugasnya mempersiapkan materi-materi yang berkaitan dengan pelaksanaan Musyorkab, seperti tatip, jadwal acara dan sebagainya, pertanggungjawaban segala macam, yang mana nanti akan dilaksanakan pada pelaksanaan Musyorkab. Nah, ada satu lagi yaitu yang namanya panitia pelaksana OC. Kebetulan saya berdasarkan surat ketua umum KONI ditunjuk sebagai OC panitia pelaksana. Tugasnya panitia pelaksana ini melaksanakan, mempersiapkan baik itu tempat, segala sesuatu yang berkaitan dengan penyelenggaraan Musyorkab, agar Musyorkab ini bisa dilaksanakan dengan aman, lancar, tertib dan demokratis. Tujuannya itu saja. Jadi sebetulnya bagi kami hanya itu yang kami lakukan. Yang ketiga adalah tim penjaringan dan penyaringan calon ketua umum. Itu diketuai oleh Pak Eti Karyana, Pak Sekjen. Ketiga komponen ini melaksanakan tugas sesuai dengan rencana yang sudah ditentukan. Nah, berkaitan dengan Musyorkab, memang itu didasarkan pada rapat pleno KONI, pengurus KONI. Nah, pada rapat pleno itu dibahas kira-kira kapan mau dilaksanakan. Terus tempatnya, rencana mau di mana? Rencana kan mau di mana? Nah, di situ diputuskan bahwa Musyorkab ini direncanakan akan dilaksanakan pada tanggal hari Selasa, tanggal 8 Maret tahun 2022. Tempatnya pada saat itu tentatif kan kalau tempat. Karena di ADART itu tidak menyebutkan harus di mana, tidak. Tempat itu disesuaikan dengan berbagai pertimbangan. Pertama, harus menjamin kelangsungan pelaksanaan Musyorkab ini dengan aman, lancar, tertib. Nah, pada saat itu disepakati bahwa Musyorkab dilaksanakan pada tanggal 8 Maret 2022 dari jam 8 sampai selesai. Pertama adalah direncanakan di Hotel Harmoni. Kami sudah mempersiapkan sebetulnya di Harmoni dan sebagainya. Nah, setelah itu baru itu dikeluarkan surat pemberitahuan. Karena berdasarkan ADART pemberitahuan itu paling lambat 14 hari sebelum dilaksanakan Musyorkab. Kami melaksanakan sesuai dengan ketentuan ADART. Yang kedua, materi persidangan itu harus disampaikan kepada peserta paling lambat 7 hari. Itu sudah kita lakukan. Nah, pada saat proses dari sejak pengumuman pemberitahuan dan undangan untuk musyawarah kabupaten, itu kan mengalami proses. Dan
itu tentunya saya sebagai pembantu ya yang melaksanakan tugas dan bertanggung jawab kepada Pak Ketua Umum. Pak Ketua Umum juga tidak diam gitu. Ya konsul ke Pak Bupati, nanti akan dijelaskan konsul ke Pak Bupati, konsul ke Pak Kapolres, ya. Karena Musyorkab sekarang itu ada beda dengan Musyorkab yang lalu. Ya. Kalau sekarang itu ada tim penjaringan, dulu nggak ada. Selalu Musyorkab itu dengan aklamasi. Nah sekarang nampaknya di alam demokrasi ini berubah. Nah, saya senang sekali sekarang ada calon. Calonnya sudah terdaftar di TTPP itu ada 2 orang. Pak Ketua Umum yang lama dan Pak Haji Rajab. Ya. Itu sudah mulai proses. Dan hari ini sudah berakhir dan sedang dibikin berita acara hasil verifikasi dari tim yang akan disampaikan nanti pada saat Musyorkab pada sistem pemilihan. Jadi nanti tidak ada bakal calon lagi pada saat Musyorkab. Tinggal langsung laporkan, nanti tinggal derwe pemilihan gitu. Siapapun yang terpilih itu hak anggota ya. Anggotanya adalah para cabur yang ada di Kabupaten Garut yang memenuhi persyaratan karena di dalam ADRT ya, memang cabur itu diangkat dikukuhkan oleh Pemprov masing-masing. Tapi kalau ingin jadi anggota KONI itu harus ada rekomendasi dari KONI. Makanya nanti tidak menutup kemungkinan ada beberapa cabur yang dieliminasi karena memang apa sebabnya? Karena tidak memenuhi persyaratan. Seperti ini, udah melaksanakan Musyorkab langsung keluar SK-nya dari provinsi. Dia kan tidak berhak mengikuti kegiatan KONI karena tidak terdaftar. Karena tidak ada rekomendasi dari KONI. Makanya cabur ini harus mendaftarkan pada saat selesai melaksanakan musyawarah di masing-masing cabur itu diajukan ke Pemprov setelah ada rekomendasi. Baru nanti setelah Pemprov keluar, baru diakui. Itu pun ditentukannya tidak begitu saja. Harus melalui di dalam RAT. Ditentukan dalam RAT yang disepakati bersama. Itu prosesnya seperti itu. Makanya nanti kalau ada yang bicara, kenapa saya kan cabur, tapi nggak boleh ikut di musyawarah. Ya karena memang nggak ada rekomendasi dari KONI. Ada berapa cabur yang tidak mungkin ikut bisa musyawarah. Nah berkaitan dengan permasalahan yang sekarang tumbuh, memang sudah saya jelaskan. Ada yang telepon saya udah jelaskan berdasarkan ada. Nah berkaitan dengan masalah pemindahan, mungkin kan pimpinan juga di sini ada beberapa pertimbangan. Kita pengalaman lah, kita juga melihat dan mendengar bahwa setiap ada musyawarah daerah itu kan sering terjadi hal yang tidak diharapkan. Kita menginginkan bahwa peserta itu tidak ada tekanan, tidak ada intimidasi, lancar-lancar saja. Nah, nampaknya keinginan kita seperti itu, ya salah satunya diantaranya adalah memilih tempat yang memang nyaman lah, tidak terjadi gangguan apapun, sehingga pada saat itu pimpinan menetapkan bahwa dicoba sesuai dengan hasil konsultasi baik dengan Pak Bupati maupun Pak Kapolres, itu tempatnya di Korem. Dan itu pun melalui proses, tidak bisa kan, Korem itu kesatriaan, nggak bisa gitu saja kita pakai kan, harus ada izin. Nah, izin dan rem siap mendukung. Nah, setelah itu tanggal 4 itu baru keluar rekomendasi dari Satgas Covid. Ya, di Satgas Covid itu ya, memang sudah dicantumkan di situ. Lokasinya tidak diharmoni, di situ sudah dicantumkan. Tempatnya adalah di Korem, kan pada saat mengajukan ke sana. Karena dasar ngajukan ke bupati itu adalah harus ada izin dari Danrem. Izin Danremnya sudah keluar, rekomendasi sudah keluar. Nah, di rekomendasi
tim Satgas Covid itu ada berapa yang harus kita patuhi. Pertama adalah kita harus memperketat protokol kesehatan. Kita tahu bahwa sekarang kan kita berada di level 3 ya. Di level 3 yang memang kita harus patuhi. Karena itu aturan-aturan pemerintah yang harus kita patuhi. Sehingga pertama yang harus kita perhatikan itu adalah pembatasan kerumunan di lokasi. Kita bayangkan kalau jumlahnya 43 kali 3 berarti kan hampir 130 peserta saja. Belum peninjau, belum undangan. Itu akan lebih dari 300 orang kalau kita jumlahkan semuanya. Makanya dengan mengacu pada surat dari Satgas Covid, yang kedua Satgas Covid itu menyarankan agar kita menggunakan hybrid. Artinya ada peserta itu boleh tiga, satu tatap muka, 2 melalui daring. Itu ada di rekomendasi Satgas. Makanya bukan berarti kita membatasi ya jumlah peserta. Tiga-tiganya peserta nanti. Tapi yang satu langsung, yang 2 daring. Yang satu langsung itu membawa hak suara. Nah, yang ikut pemilihan nanti ketua umum itu yang satu yang masuk di dalam. Karena masuk 3 juga nggak bisa kan, haknya 1. Jadi itu. Jadi itu ya. Selanjutnya berkaitan dengan masalah itu, memang muncul ya, berapa pernyataan-pernyataan seperti itu wajar lah. Dalam situasi dan kondisi seperti itu wajar. Kita anggap wajar. Artinya bahwa itu terjadi dinamika organisasi, kita anggap itu saja. Nggak ada niatan kita membatasi ruang gerak segala macam-macam, nggak ada. Yang penting kita melaksanakan tugas secara normatif aja. Apa yang jadi kebutuhan musyawarah daerah, musyawarah kabupaten ini, kita siapkan segala sesuatu. Terus ditambah lagi untuk melihat nanti Musyawarah yang sekarang itu kita akan mencoba dengan live streaming. Artinya nanti masyarakat itu bakal melihat secara langsung bagaimana jalannya pelaksanaan musyawarah olahraga Kabupaten Garut. Ya, supaya dia juga tahu persis, tidak hanya dengar, tidak hanya itu. Jadi tahu persis, oh jalannya seperti ini. Karena sekarang di abad teknologi yang tinggi ya bisa saja terjadi seperti itu. Ya mudah-mudahan dengan cara itu ada semacam transparansi, nggak ada pengkondisian apapun gitu. Memang kadangkala minor juga ke kita karena memang kebetulan ya Pak Ketua Umum ini dicalonkan lagi menjadi itu, mungkin disatukan dengan itu. Tapi bagi kami mah baik OC, SC maupun TPP tetap menjalankan sesuai dengan koridor yang ada.